Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak, siang ini kami boleh bertemu kembali dengan anak-anakmu untuk belajar tentang penulisan karya ilmiah dan statistika. Kiranya kami boleh memulai belajar ini dengan sukacita dengan mengantarkan kekuatan dari Tuhan. Berpuji Engkau Bapa, berkait teman-teman kami yang bisa bergabung, supaya pada saatnya mereka boleh bergabung dalam perkuliahan ini. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan karakteristik karya tulis ilmiah. Pengertian dan karakteristik karya ilmiah. Ini penting untuk kita bahas karena bagian ini akan menentukan nanti proses studi kalian selama beberapa waktu di STP. Nah, kalau studi ini akan dimulai dengan berbagai banyak paper, maka nanti ke depan kalian akan berjumpa dengan bahan paper tulisan-tulisan dari dosen. Karena itu kita harus belajar bagaimana cara untuk menulis paper. Itu yang pertama nanti. Sehingga kita mulai semester ini untuk belajar menulis secara ilmiah. Karena belajar menulis secara ilmiah itu merupakan bagian dari tugas mahasiswa. Jadi itulah yang akan kita coba kejar selama satu semester ini. Tentu nanti kita akan memiliki latihan-latihan menulis. Sembari kita mendengar ceramah, bimbingan, tapi nanti akan ditugaskan juga melakukan tulisan supaya nanti terlatih bagaimana menulis. Nah ini, dalam satu semester ke depan saya akan mencoba mencari buku-buku yang e-book supaya kalian tidak mencari buku-buku yang bisa kalian pelajari dan baca. Karena nanti kalau saya suruh cari buku hard copy, bisa saja tidak ada di perpustakaan atau tidak ada di toko buku di mana kita tinggal sekarang. Itu, misalnya seperti ini, buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi. Ini tidak ada di perpustakaan pun tidak ada. Ini karena ini pedoman penulisan karya ilmiah di STT Jakarta. Ini kan di STT Jakarta. Jadi tidak ada mungkin sama kita. Lalu yang kedua, ini pun mungkin tidak ada sama kita. Pedoman penulisan karya ilmiah di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Itu tidak ada sama kita. Nah, jadi kemudian nanti kemungkinan kalian sulit untuk mencari buku ini. Nah, kemudian selain itu, ini hari ini kok apa ya sebentar. Kemudian ada pedoman penulisan makalah dan karya ilmiah PAK. Ini kan bidang ilmu teologi dan PAK oleh Persetia. Ini juga mungkin tidak ada sama kalian nanti, atau di perpustakaan pun tidak ada. Nah, makanya sulit mencari buku-buku yang bisa kalian dapatkan nanti. Maka harus saya mencari buku-buku yang sudah dibuat dalam metadata atau e-book. Lalu ada buku ini, Mendeley. Dalam menulis karya ilmiah, kita nanti akan belajar cara menulis dengan Mendeley. Mendeley itu nanti menulis catatan kaki dengan otomatis, menulis daftar pustaka pun dengan otomatis oleh mesin yang diatur melalui program Mendeley. Selain Mendeley nanti ada Jotero yang bisa digunakan. Lalu ini juga nanti akan kita pelajari strategi menulis jurnal untuk ilmu teologi.
Nah, mungkin buku ini juga tidak ada di perpustakaan. Karena buku-buku ini semua merupakan dari koleksi perpustakaan saya secara pribadi. Nah, inilah kesulitan-kesulitan kita belajar daring ini karena tidak mendapatkan buku-buku hard copy. Nah, buku-buku e-book atau elektronik buku kemungkinan sulit karena belum ada orang yang mengunggah atau mengirimkan, mengupload ke metadata atau big data kita di internet. Jadi ya bersabarlah, makanya silabus kita masih dalam proses karena masih mencari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk elektronik. Inilah dulu pengantar dari saya soal buku-buku yang kita gunakan. Sebenarnya nanti ini akan saya gunakan semua dalam pembelajaran kita ke depan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 buku kita akan gunakan ini. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada dalam bentuk elektronik, tentu saya akan jadikan menjadi PDF nanti supaya kalian bisa membacanya dengan baik. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan pengertian dan karakteristik karya tulis ilmiah. Pengertian dan karakteristik penulisan karya ilmiah. Nah, untuk memahami ini, saya akan share makalah dulu sebentar. Nanti kita akan melihatnya lagi. Ini untuk mengenal karya ilmiah yang akan kita kerjakan itu, ini harus kita pahami dulu. Peta konsep dari karya ilmiah. Nah, dalam karya ilmiah, kita harus memahami bahwasanya ada 5 hal yang harus kita pahami. Ada 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu, kita harus memahami soal pengertian dan karakteristik. Kalau kita sudah mengerti nanti pengertian dan karakteristik karya ilmiah itu, maka nanti kita sudah akan bisa membedakan mana karya ilmiah, mana karya fiksi. Mana yang berfiksi, mana non-fiksi. Karya ilmiah atau fiksi. Nanti kita akan lihat. Lalu setelah itu kita akan melihat jenis dan manfaat karya ilmiah. Kalau kita menulis karya ilmiah itu manfaatnya apa? Kalau kita menulis fiksi, manfaatnya apa? Jadi nanti kita akan bahas. Lalu bagaimana penggunaan bahasa karya ilmiah? Ini yang ketiga. Lalu yang keempat nanti bagaimana kerangka karya ilmiah itu. Kerangkanya, cara menyusunnya bagaimana. Lalu yang terakhir nanti ialah langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini nanti langkah-langkah. Sehingga nanti pada akhir studi kita ini, pada akhir semester ini, diharapkan kalian sudah mampu menulis sebuah karya ilmiah. Jadi nanti pada akhir semester, siap-siaplah kalian saya suruh akan menulis karya ilmiah. Dan itulah nanti menjadi ujian semester kalian. Membuat karya ilmiah. Jadi ujiannya itu, membuat karya ilmiah. Nah, sampai di sini dulu pengantar. Lalu kita akan masuk pada pengertian dan karakteristik karya ilmiah itu. Nah, apa artinya pengertian karya ilmiah itu? Nah, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Jadi karya ilmiah itu merupakan karya tulis
yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau seorang peneliti. Jadi saya meneliti sesuatu, lalu apa yang saya teliti itu saya jelaskan kepada orang melalui sebuah tulisan. Jadi penelitian ilmiah itu dituliskan dalam bentuk paper, nah itulah yang disebut dengan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah secara khusus ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal. Untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Jadi setiap tulisan di dalamnya ada satu masalah. Entah itu skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi, yang ditulis itu ialah membahas satu masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Itulah yang disebut dengan karya ilmiah. Maka sudah selayaknya lah jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru, yang aktual, dan belum pernah ditulis orang lain. Jadi karya ilmiah itu merupakan sesuatu yang terjadi di sini, kini, dan di tengah-tengah kehidupan keluarga, bisa gereja, bisa masyarakat. Nanti kalau kalian fokusnya kan soal meneliti tentang pendidikan agama Kristen. Jadi penelitian kalian itu fokusnya soal pendidikan agama Kristen. Yang dilakukan oleh bisa gereja, sekolah, dan keluarga. Nanti ada yang akan kalian teliti. Apa masalah pendidikan agama Kristen yang dilakukan oleh gereja, yang dilakukan oleh sekolah, yang dilakukan oleh kampus, yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga. Itulah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis metodis dan menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi itulah karya ilmiah itu. Jadi argumentasi kita untuk meyakinkan pembaca atau orang lain dengan argumentasi kita secara sistematis dan metodis. Sistematis artinya ada pendahuluan, ada deskripsi, ada analisa, ada refleksi, ada kesimpulan, ada saran. Jadi secara sistematis. Metodis artinya itu adalah metodologinya yang kita gunakan apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Jadi dia melakukan metodologi penyelesaian masalah. Sehingga kita menyajikan fakta-fakta, baik fakta-fakta formal dan fakta-fakta umum. Itulah karya ilmiah. Sehingga karya ilmiah itu ditulis dalam bahasa konkret. Gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, serta didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Alur pikir sebuah karya ilmiah dapat dilihat pada gambar berikut. Nah ini. Jadi ada informasi, lalu dari informasi itulah kita mulai menumbuhkan sebuah gagasan, lalu gagasan itu meningkat lagi menjadi sebuah kajian, dan kajian yang mendalam itulah yaitu metodologi kita mengupas, menganalisa, lahirlah hasil penelitian. Jadi alurnya dari sini, dari sebuah masalah kecil, kita kumpulkan informasinya, lalu menemukan gagasannya, lalu kita membuat kajian, dan akhirnya kita menghasilkan penelitian. Inilah alur karya ilmiah. Nah, jadi nanti kalau kita lihat secara mendalam tentang karya ilmiah itu, dalam gagasan tadi seperti ini, maka nanti kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya informasi ini dikelola menjadi sebuah gagasan, lalu dari gagasan ini akan menimbulkan sebuah kajian, dan kajian ini menimbulkan sebuah hasil penelitian. Inilah alur berpikirnya. Nanti kalian akan melakukan sebuah penelitian dengan alur seperti ini. Nanti kalau disuruh kalian membuat tulisan karya ilmiah, inilah alurnya sampai
akhir itu ke sini. Begitu ya. Oke. Nah, berdasarkan gambar tadi, karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas satu masalah. Jadi harus satu masalah. Jadi bukan banyak. Yang dibahas itu satu masalah. Yang dibahas dalam setiap karya kita adalah bukan banyak, tapi satu masalah. Baik itu skripsi, baik itu tesis, baik itu disertasi, yang dibahas hanya satu masalah atau satu gagasan. Lalu pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan informasi, lalu penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian dan kajian. Nah inilah yang disebut dengan alur penulisan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu melalui suatu penelitian yang menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah. Terhadap apa? Terhadap penelitian yang sedang kita lakukan, yaitu ada permasalahan yang kita lakukan di sini tadi. Di sini ada gagasan ini membahas tentang sebuah masalah. Dan inilah yang akan kita selesaikan sehingga nanti akan mendapatkan hasil penelitian. Nah, menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Itu ya, jadi sebuah karangan ilmu pengetahuan. Jadi karya ilmu itu adalah sebuah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta, bukan ilusi. Lalu ditulis menurut metodologi penulisan kualitatif, kuantitatif dengan baik dan benar. Jadi karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari dari hasil pengamatan. Jadi didasari pada hasil pengamatan. Lalu peninjauan, penelitian di bidang tertentu. Lalu disusun menurut kode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, dari berbagai macam pengertian karya ilmiah itu dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang ditulis sistematis. Jadi suatu tulisan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Nah, sampai di sini dulu kita mengulangi lagi dari atas tadi soal pengertian karya ilmiah. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini dulu soal pengertian karya tulis ilmiah? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang pengertian dulu? Tidak ada ya. Berarti hari ini tinggal berapa orang yang belum masuk? Si Rio, Farida, Mei, Harinon, hanya si Fajar yang tidak ikut ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, no question, kita akan lanjut ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu soal perbedaan karya tulis dan non-ilmiah. Jadi kita akan lihat dulu perbedaannya apa. Nah, karya tulis ilmiah dan non-ilmiah, jadi karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah merupakan dua di antara jenis tulisan yang ada. Artinya ini termasuk dua dari jenisnya, jenis-jenis tulisan. Dua jenis tulisan tersebut mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing
yang membuat keduanya berbeda. Nah, karya tulis ilmiah, ini sekarang kita membahas karya tulis ilmiah, merupakan tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi basisnya ini ilmu pengetahuan. Basisnya ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta atau hasil penelitian. Jadi karya ilmiah itu merupakan basisnya, dasarnya itu ilmu pengetahuan. Yang dibuat oleh penulis untuk menunjukkan fakta dan hasil penelitian. Jadi penulis karya ilmiah itu basisnya ilmu pengetahuan, tujuannya untuk menyampaikan fakta dan hasil penelitian. Siapa yang melakukan penelitian? Ya, penulis itu sendiri. Dalam penulisannya, karangan ilmiah mesti menuruti sejumlah metode penulisan yang telah ditentukan. Ada metode. Itulah karya ilmiah. Nah, sementara karya non-ilmiah, karya tulis non-ilmiah ini merupakan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman. Jadi dia pengalaman atau pengetahuan sang penulis yang bersifat fiktif. Nah, di sini dia. Jadi bersifat fiktif. Ini sekitar 10 menit lagi kita sudah habis untuk termin pertama. Lalu nanti kita akan masuk termin kedua. Di Zoom-nya ya. Nanti langsung masuk lagi di Zoom-nya ketika saya undang lagi. Nah, jadi dia bersifat fiktif. Ini dia, fiktif. Nah, selain fiktif, tulisan non-ilmiah ini juga adalah subjektif. Nah, karangan ini bisa berbentuk jenis-jenis puisi, jenis-jenis novel, roman, drama, dongeng, atau macam cerpen. Maka tulisan ilmiah ini, dan maka kalau kita lihat nanti perbedaan antara tulisan karya ilmiah dan non-ilmiah, bisa kita bedakan secara langsung. Kalau tadi ilmu pengetahuan itu adalah karya ilmiah, tapi kalau fiktif atau subjektif itu non-ilmiah. Misalnya di bawah ini kita lihat, apa itu fiksi dan non-fiksi. Nah, tulisan fiksi, ini tulisan fiksi, dia memiliki prosa, puisi, naskah drama. Sementara tulisan prosa faktual, ini fiksi tadi, ini fiksi, dan ini faktual atau prosa faktual. Faktual itu dibagi dalam dua lagi, yaitu ilmiah dan non-ilmiah. Kalau dia ilmiah, maka dia bentuknya nanti adalah makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Atau tulisan-tulisan populer, seperti misalnya jurnal-jurnal. Ini tulisan ilmiah. Tetapi kalau tulisan non-ilmiah, itu seperti laporan, berita, resensi, biografi, kritik, esai. Ini non-ilmiah. Jadi tulisan itu tadi saya katakan ada dua, yaitu fiksi, itu prosa, itu ada puisi,
itu ada naskah drama. Tetapi tulisan prosa faktual itu ada ilmiah dan ada non-ilmiah. Nah, ilmiah itu semisal makalah, nanti itu yang kalian akan buat makalah, ada makalah, lalu nanti ada skripsi pada akhir studi, ada tesis untuk S2, ada disertasi untuk S3. Lalu tulisan-tulisan populer seperti misalnya jurnal-jurnal. Lalu tulisan-tulisan non-ilmiah, biasanya itu kan laporan dinas, laporan tahunan, atau berita surat kabar, atau majalah gereja. Ada resensi. Resensi itu, buku itu kita resensikan. Kita buat laporan bukunya, laporan bacanya. Ada biografi seseorang. Itu tulisan-tulisan non-ilmiah. Baru ada kritik dan esai. Inilah nanti kalau kalian melihat apa itu tulisan fiksi dan tulisan prosa faktual. Nah, dengan demikian karya ilmiah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan karya non-ilmiah. Jadi karya ilmiah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan karya non-ilmiah atau semi-ilmiah. Karya ilmiah itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Karya ilmiah memiliki karakteristik sebagai berikut. Apa itu? Pertama itu objektif. Karya ilmiah itu harus objektif. Tampak pada setiap fakta dan data yang disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Bukan karangan-karangan. Jadi kalau dia karya ilmiah, tidak boleh dikarang-karang. Yang kedua, dia netral. Tulisan itu netral. Mengapa dikatakan netral? Karena pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Dia tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Tidak ada titipan-titipan gitu lah. Netral. Kemudian tulisannya itu sistematis. Ada uraian-uraian dari awal, tahapan awal, mulai dari menemukan masalah tadi, gagasan, lalu membuat penelitian, lalu menyampaikan hasil penelitiannya. Itu sistematikanya. Lalu logis, masuk akal. Kalau hasil-hasil penelitian itu harus masuk akal. Dan kemudian tidak emotif. Tidak emotif. Tidak emotif artinya tidak melibatkan emosional dalam menulisnya. Tidak menuliskannya dalam rangka mau menyerang orang. Tidak. Kemudian tulisan itu efektif dan efisien. Artinya penggunaan kata padat sekali, tidak berulang-ulang, tidak bertele-tele. Lalu menggunakan ragam bahasa formal. Jadi bukan pakai gue, lu, babe, nyokap, enggak. Tidak boleh pakai bahasa itu. Kemudian kaya informasi. Tulisan-tulisan ilmiah itu kaya informasi. Nah, karya ilmiah menurut Dahlman memiliki ciri-ciri yang dapat dikaji minimal dari 4 aspek. Aspek yang pertama itu ya strukturnya. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Ini jelas strukturnya. Lalu memiliki komponen yang substantif. Jadi isinya penuh makna. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Juga ada sikap penulis di dalamnya. Seperti menjawab atau tidak. Lalu ada penggunaan bahasa yang bagus, yang padat tadi. Kalimatnya efektif, tidak bertele-tele. Nah, pendapat lain, karya ilmiah menurut Wiranto, dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi, tentang suatu atau pemecahan masalah atau masalah. Nah, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau dibuka melalui data kajian empirik.
atau pada teori-teori yang telah diketahui sebenarnya. Kemudian sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif, bahasa gunakan adalah bahasa baku, dan sistematika penulisannya mengikuti cara tertentu. Nah, inilah materi kuliah kita untuk sore hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk penulisan karya ilmiah berarti saya pernah melihat yang untuk persyaratan contohnya untuk proposal maupun skripsi, Pak. Berarti untuk penulisan karya ilmiah penggunaan catatan kaki tidak diperlukan ya, Pak? Penggunaan apa? Catatan kaki. Ya, itu akan dibicarakan nanti dalam pertemuan berikutnya. Kita akan menggunakan catatan kaki atau catatan perut atau endnote. Itu nanti kita akan masuk ke sana. Ya, bukan sekarang. Ini masih dalam pendahuluan, pengertian-pengertian. Ada kira-kira pertanyaan lain? Nanti kita akan sampai ke sana, tapi bukan sekarang. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya pikir kita sampai di sinilah pertemuan kita. Sebelum habis ini 1 menit lagi ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang topik lain lagi yang lebih dalam, sehingga nanti pembahasan kita semakin mendalam. Misalnya tentang